maupun pidana sebagai salah satu upaya penegakan hukum, pencegahan serta pemberian efek jera. Kita juga memahami bahwa fungsi pengawasan wilayah tidak hanya DKP tapi juga ada instansi vertikal dan instansi pusat lainnya yang memiliki tugas di sana. Tapi bagaimanapun sesuai dengan undang-undang ya bahwa 12 mil watt itu memang merupakan tanggung jawab wewenang dari kelolaan dari pemerintahan daerah. Lanjut. Yang kedua, kita meyakini ada indikasi yang kuat bahwa keberadaan pagar laut ini adalah dalam rangka upaya menguasai ruang laut. Ya. Adanya dokumen yang menunjukkan adanya permintaan atau upaya penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Kohon yang sebagian sudah terbit atau seluruhnya sudah terbit. Kami tidak bisa membandingkan dengan 263 bidang yang sudah terbit dan 50 yang sudah dicabut. Tapi pengajuan itu 370 hektar. Nah, pihak yang sama atau lembaga yang sama yang mengajukan itu mengajukan kembali seluas 1.415 atau hampir 1.500 hektar yang itu berdasarkan peta yang diberikan ya, itu ujung terluarnya yang mereka ajukan itu sama persis dengan pagar laut. Jadi yang digambar itu yang peta ini dari BIG. Jadi peta ini dari BIG, kita mendapatkan dokumen pengajuan untuk haknya permintaan itu, lalu kita minta di overlay oleh BG dan muncul bahwa yang garis terluarnya sama persis dengan garis pagar laut. Sehingga kita meyakini bahwa itu adalah munculnya pagar laut ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pengajuan hak di laut. Ya, yang modusnya adalah bagaimana menaikkan status girik menjadi tanah. Sama seperti yang terjadi di Kohon. Coba Pak Badli dipertegas lagi bahwa pengajuan yang 1415 itu adalah yang diarsir garis pink itu bukan? Ya, yang diarsir itu pada daerah itu adalah daerah yang diajukan dan itu sama persis dengan daerah pagar laut. Jadi ujungnya itu adalah yang berwarna pink itu. Nah, itu adalah batas bagian terluar dari pagar laut. Nah, dan itu jadi pengajuannya itu sama persis dengan pagar laut. Ya, salah satu suratnya menyatakan bahwa guna mengidentifikasi kepemilikan pertama, artinya adalah pengajuan girik menjadi hak, maka mereka akan membangun secara tradisional sekatan-sekatan berupa cerucuk dari bambu. Ya, itu dinyatakan jelas dari surat pengajuan tersebut, akan membangun secara tradisional berupa cerucuk-cerucuk dari bambu, ya, yang menyerupai sekatan-sekatan sehingga memudahkan identifikasi. Kami menenggarai identifikasi di sini adalah pengukuran. Karena kalau enggak gimana caranya mengukurnya kan? Batasnya tidak ada. Ya, jadi kita meyakini bahwa ada indikasi yang sangat keterkaitan antara pengajuan ini. Dan keterkaitan yang sangat kuat antara pengajuan yang pertama dengan yang kedua. Pengajuan yang pertama adalah yang di Kohot yang sudah terbit. Pengajuan yang kedua, ya, meskipun dari teman-teman BPN menyatakan belum masuk suratnya, ya, tapi proses ke Kementerian KKP itu sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan meminta apakah di sana termasuk wilayah laut atau bukan. Nah, itu sudah ditindaklanjuti oleh KKP dengan menyatakan itu bukan. Hal yang sama ternyata terjadi juga yang di Kohot, tapi kan tetap timbul. Jadi kita mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi pidana tersebut. Ya, ini indikasinya. Dan tentu saja terkait dengan pengajuan perizinan dan segala macam itu tentu harus didalami lagi, ya, karena ini melibatkan 16 desa dari 6 kecamatan yang mengajukan surat untuk dilakukannya pengukuran dan pemastian apakah itu memang dilakukan ada di area laut atau bukan. Nah, kami juga mencatat ada beberapa indikasi pidana yang lainnya. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, itu pagar tidak berizin, ya, potensi dampak terhadap lingkungan, gangguan ketertiban umum, kerugian masyarakat yang kami perkirakan minimal adalah sebesar 244 miliar,
adanya upaya penguasaan ruang laut yang dibuktikan dengan beberapa dokumen yang kita peroleh, dan adanya peredaran 2 surat yang diduga palsu yang digunakan untuk mendukung upaya pengajuan mendapatkan wilayah ruang laut tersebut. Ya, jadi kita berharap dan berkeyakinan ini indikasi kuatnya pagar laut itu motifnya adalah penguasaan ruang laut. Ya, makanya jangan sampai yang 1.500 itu tetap ditindaklanjuti, ya, sehingga terulang lagi kejadian yang di KON. Terus, dan yang berikutnya adalah bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman berpendapat bahwa pagar laut tersebut berada di 5 kecamatan dari 6 kecamatan yang ada PSN-nya. Jadi berada di luar, di depannya, ya, wilayahnya. Sehingga PSN, pagar laut, dan PIK menjadi satu isu yang berkelindan, bercampur baur. Nah, kita mendapatkan pengakuan dari nelayan, dari masyarakat, di saat kita bicara nih pagar, mereka berkeyakinan ini semua berkaitan. Kenapa? Karena kami melihat ada ketidakjelasan, kesimpang siuran informasi di masyarakat. Untuk itu kita mendorong bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap PSN-nya, khususnya terkait dengan kejelasan informasi, bahkan sampai sekarang lokasinya dimanapun itu masih jadi perbincangan. Sehingga di awal itu selalu jadi pertanyaan, ini pagar laut ada di PSN atau bukan? Karena nggak jelas ya di masyarakat PSN-nya ada di mana. Ya. Karena dampak berkelindannya informasi yang tidak jelas, akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memuluskan apapun upaya-upaya yang tidak sesuai dengan semestinya yang berada di sekitar wilayah tersebut. Ya. Sehingga kita mendorong perlunya evaluasi terhadap PSN serta upaya untuk menyampaikan secara jelas kepada publik informasi yang lengkap, sehingga tidak terjadi lagi penyalahgunaan yang akhirnya membuat entitas PSN itu menjadi negatif, kesannya menjadi negatif, tidak sesuai tentu saja semestinya proyek pemerintah sebagai mestinya. Demikian ada 3 hal utama yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tadi bahwa kita memang dugaan maladministrasinya itu ada, tindakan korektif yang kita sampaikan adalah penuntasan pencabutan dan upaya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Yang kedua adalah terkait dengan pidananya, kita minta para penegak hukum untuk segera mungkin masuk dan membuktikan bahwa ada indikasi pidana, khususnya terkait dengan status tanah, di mana kami meyakini ada keterkaitan yang sangat kuat antara pagar laut dengan upaya penguasaan ruang laut, di mana ada 2 kali upaya. Upaya yang pertama adalah 370 hektar yang berhasil menjadi 263 bidang SHGB yang saat ini 50 sudah dicabut, dan ada upaya 1.400-an, hampir 1.500 hektar lagi pada lokasi yang berhimpitan dengan pagar laut. Dan yang terakhir, kita melihat bahwa di lapangan ini semua sudah berkelindan, bercampur aduk antara PSN, PIK 2, dan pagar laut. Untuk itu kita minta agar itu dievaluasi, memberikan kejelasan kepada masyarakat. Nah, hal-hal ini tentu saja tidak semuanya berada di kewenangan kami. Kami mendorong agar semua pihak yang terkait, termasuk juga aparat penegak hukum, untuk dapat bekerja sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, oke. Ini investigasi ini dimulai tanggal berapa? 19 Desember. Berarti sekarang tanggal berapa? Pak, 3 ya? 3, lupa waktu, 3 Februari. Berapa?